Oke, sekarang kita akan bahas materi tentang estimasi titik dan juga metode dalam menentukan estimasinya gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu gitu ya. Estimasi titik itu didapatkan dari mana sih gitu. Jadi, estimasi titik itu didapatkan dari statistik gitu ya. Jadi, statistik ini berguna untuk menjelaskan gitu ya atau mewakili parameternya gitu. Jadi, misalkan nih, parameternya itu adalah theta gitu ya. Nah, estimasinya adalah theta cap gitu. Nah, untuk mendapatkan theta cap yang baik, dia harus memenuhi kelima syarat ini, yaitu unbiased, efisien, konsisten, cukup, dan lengkap gitu. Nah, sehingga ini akan disebut dengan blue. Nah, ini bukan warna biru gitu ya, tapi singkatannya itu adalah Best Linear Unbiased Estimation. Nah, sehingga kita akan menggunakan metode estimasi untuk memenuhi kelima syarat ini gitu ya harapannya gitu. Cuman untuk menentukan kelima syarat ini ya harus dibuktikan gitu ya. Nah, tapi kita tentukan dulu ya metode dalam menentukan estimasi titiknya. Nah, di sini pertama kita akan gunakan metode maximum likelihood gitu ya atau MLE. Jadi singkatan MLE di sini adalah maximum likelihood estimation. Nah, di mana karena di sini ada kata maksimum gitu. Nanti kita akan memaksimumkan fungsi dari likelihood-nya. Jadi ada beberapa tahap yang akan kita lakukan, yaitu tahap pertama kita tentukan dulu fungsi likelihood dari X gitu ya. Nah, di mana L theta itu adalah P dari Fx gitu. Jadi kita akan mengkalikan gitu. Mengkalikan Fxi gitu ya, biar bisa membedakan. Jadi kita akan mengkalikan setiap pada f dari random variabelnya. Jadi kan ada random variabel x1, x2, sampai xn gitu kan. Jadi masing-masing dari ini kita kalikan gitu. Setelah itu kita tentukan len dari L tetanya. Jadi kita lenkan gitu. Setelah kita lenkan, kita turunkan. Turunkan artinya turunan pertama gitu ya. Nah, dari turunan pertama ini kita akan menentukan maksimumnya. Jadi maksimumnya itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai dari tetanya. Nah, tetanya inilah yang disebut dengan estimasinya atau theta cap. Nah, gitu. Nah, sehingga teman-teman, ketika teman-teman misalkan ingin membuktikan lagi gitu ya, apakah ini maksimum gitu kan theta cap-nya. Nah, teman-teman bisa buktikan dari turunan keduanya gitu. Cuman biasanya kalau misalkan teman-teman udah dapatkan theta cap-nya, ya nggak perlu lagi diturunkan ke turunan kedua gitu. Karena ya otomatis nanti ya kalau misalkan maksimum ya turunan keduanya pasti akan kurang dari 0 gitu kan. Jadi ya biasanya nggak perlu dibuktikan gitu. Tapi kalau teman-teman pengen belajar ya nggak masalah gitu ya. Oke, sekarang kita ambil contoh. Katakanlah ada XI gitu ya, berdistribusi binomial, di mana N-nya itu ada 1 gitu ya. Dan juga di sini P gitu, sebagai peluang suksesnya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau dia binomial kan, N-nya 1, berarti kan dia berdistribusi apa? Yes, Bernoulli gitu ya. Nah, jadi ini adalah distribusi dari Bernoulli gitu. Nah, sehingga dari sini kita akan menentukan gitu ya PDF dari XI-nya itu berapa gitu. Tapi sebelum itu kita cari peluang atau PDF dari FX-nya dulu. Jadi FX-nya itu adalah ya karena ini Bernoulli gitu ya. Jadinya
P pangkat X kali 1 kurang P pangkat 1 kurang X gitu ya, di mana X-nya itu di antara 0 sampai 1 gitu ya. Karena kan ada dua kejadian gitu kan dalam distribusi Bernoulli. Nah, lalu dari sini kita akan menentukan gitu ya perkalian dari fx-nya itu gitu. Jadi P fxi gitu ya dengan ini semuanya kita akan kalikan. Jadi P pangkat xi kali 1 kurang P pangkat 1 kurang xi gitu. Jadi ibaratnya ya semua dari x1 sampai xn gitu akan kita kalikan gitu. Jadinya gini, P pangkat x1 kali 1 kurang P pangkat 1 kurang x1 kali P pangkat x2 kali 1 kurang P pangkat 1 kurang x2 sampai dikalikan dengan P pangkat xn kali 1 kurang P pangkat 1 kurang xn. Nah, logikanya untuk bagian yang ini, ya berarti kan sama, yaitu P-nya gitu ya. Nah, sehingga pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi sama dengan P pangkat ya X1 tambah X2 sampai ditambah Xn gitu kan. Lalu untuk yang ini juga sama. Jadinya 1 kurang P pangkat 1 kurang X1 tambah 1 kurang X2 sampai ditambah 1 dikurang Xn gitu. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan, oh ini adalah sigma dari Xi gitu. Terus dikali 1 kurang P pangkat yang ini satunya kan ada sebanyak n, berarti n dikurang yang ini berarti sigma xi gitu. Nah, lalu dari sini kita akan lenkan gitu ya. Langkah kedua kita lenkan, jadi len v fxi-nya itu adalah len dari p pangkat sigma xi gitu ya. Kali 1 kurang P pangkat N kurang sigma XI. Nah, karena ini len-nya perkalian gitu ya. Jadi kalau misalkan ada len A kali B, ini adalah len A tambah len B gitu ya. Karena dia dikalikan. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan, oh ini sama dengan len P pangkat sigma XI tambah len 1 kurang P pangkat N kurang sigma XI gitu. Nah, sehingga dari sini pangkatnya tinggal kita pindahkan ke samping len-nya, berarti sigma xi dikali len P ditambah N dikurang sigma xi dikali len 1 kurang P. Nah, gitu. Nah, sehingga dari sini kita akan mencari turunan pertama. Nah, turunan pertamanya itu bukan terhadap xi ya, tapi terhadap P, gitu. Nah, kenapa terhadap P? Ya karena ya itu yang jadi parameternya gitu ya. Jadi ini adalah parameter sehingga nanti kita akan menentukan estimasinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman menurunkan itu bukan terhadap random variable tapi diturunkan terhadap parameternya gitu. Nah, di sini parameternya adalah P. Nah, sehingga kita turunkan gitu ya. Langkah ketiga kita turunkan jadinya D len V fxi gitu ya per dp gitu ya. Nah, ini sama dengan, nah ini akan menjadi, ini jadi konstanta gitu ya. Jadi sigma xi per P gitu ya. Karena ini turunannya seper P gitu. Terus yang ini jadinya kan seper P juga. Dikali turunan dalam, yaitu min 1 gitu. Jadi min 1 per 1 kurang P. Atau, nggak masalah juga sih, langsung aja. Jadi dikurang gitu ya langsung. N dikurang sigma xi per 1 kurang P. Gitu kan? Nah, di mana karena dia maksimum, ini akan sama dengan 0. Nah, gitu. Oke? Jadi, sigma xi per P dikurang N dikali, N dikurang sigma xi per 1 kurang P sama dengan 0. Jadinya sigma xi per P sama dengan, pindahin ini ke sebelah kanan, jadinya N dikurang sigma xi per 1 kurang P. Kali silang, jadinya
XI dikurang P dikali sigma XI sama dengan NP dikurang sigma XI dikali P gitu ya. Nah, di sini akan jadi 0. Nah, sehingga P-nya akan jadi sigma XI per N. Nah, di mana karena ini adalah estimasinya, maka kita simbolkan dengan P cap sama dengan X bar gitu. Jadi ya parameternya di sini adalah P, sedangkan untuk estimasinya adalah X bar gitu. Jadi kita dapatkan MLE-nya itu adalah P cap sama dengan X bar gitu. Nah, gampang ya? Oke, itu untuk penjelasan yang pertama dulu gitu ya.